Kali ini izinkan saya menyampaikan argumen saya sebagai warga Indonesia ya. Ini menyangkut kasus korupsi yang sama sekali tidak sedikit. Bukannya saya bersikap sok kritis dan saya tidak ada background kuliah, tidak ada background anak kuliahan atau lulusan dari universitas manapun. Tetapi apakah saya bersikap apatis dengan korupsi yang nilainya sangat fantastis, 271 triliun. Itu kalau dijumlahkan dalam nilai miliar itu 271.000 miliar ya. Itu kalau dibagikan rakyat Indonesia tanpa bekerja, tanpa meminta, itu satu orang, kalau kata Pak Mahfud itu berhak menerima setidaknya 30 juta rupiah ya. Kalau dari mengutip perkataan Profesor Mahfud MD. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Harusnya mahasiswa yang demo-demo itu, kalau menurut saya lebih baik mendemokan hal ini untuk mendorong para DPR dengan segera mengesahkan RUU perampasan aset untuk para koruptor, daripada demo harga BBM naik, demo harga beras naik, demo pemakzulan Pak Presiden Jokowi gitu kan. Tanpa dimakzulkan pun sebentar lagi Pak Presiden itu juga akan turun gitu, akan akhir masa jabatan, akan berakhir masa jabatan. Dan BBM itu emang harga minyak dunia emang lagi tinggi gitu loh, nggak cuman di Indonesia, harga minyak dunia itu juga lagi tinggi, harga beras naik. Kalau memang dari petani harga gabah juga naik, itu ya berarti rezekinya petani gitu loh. Pak Presiden, kami para petani juga teriak, jangan turunkan harga beras, bagusnya naikkan lagi biar para petani sejahtera. Dan kalau membahas korupsi itu pasti tidak lepas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tiga hal ini dari dulu di Indonesia itu sangat kental. Untuk korupsi ini pasti menyangkut dengan kolusi. Kalau nepotisme is oke lah, kita belakangkan dulu, karena yang darurat itu dua ini guys, dua, korupsi dan kolusi. Korupsi secara jelas pasti merugikan negara, dan kolusi itu menurut saya berkesinambungan karena tidak akan ada akibat jika tidak ada sebab gitu ya. Kalau ingin memberantas korupsi harus dari bawah banget ini, harus dari masyarakat, harus dari kita terlebih dahulu. Misal kita menolak money politik, misal ini ya sebagai contoh, dari bawah itu menolak money politik. Logikanya orang mau keluar duit banyak ya nggak mungkin dong nggak mencari kembalian gitu kan. Orang udah keluar duit banyak untuk mencalonkan diri misalnya menjadi dewan atau apalah itu, kan mereka udah keluar duit banyak ya otomatis nyari kembalian dong lah. Sedangkan kita doyan uang mereka, terus kita menuntut mereka untuk dihukum mati atau dihukum yang berat gitu, apakah pantas, apakah etis gitu loh kita menuntut hal-hal seperti itu, sedangkan kita tidak bisa menolak kolusi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, para mahasiswa itu ayo bergerak gitu loh. Ini loh yang harus kalian suarakan, RUU perampasan aset yang sudah dirancangkan yang belum disahkan oleh DPR. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Kenapa nggak didorong aja untuk mengesahkan hal ini? Yang jelas seperti itu ya. Apapun itu sangat disayangkan karena merugikan negara dengan angka yang sangat fantastis, 271 triliun. Ya semoga dengan kejadian ini banyak hikmah-hikmah untuk ke belakangnya, untuk hal-hal yang lebih positif lagi untuk menekan angka korupsi di Indonesia.